Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman dan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, Bapak Thorik Anasrullah selaku guru agama Islam di SMKN 15 Jakarta, yang saya banggakan teman-teman sekalian serta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Diva Nolatisah dari 11 AKL 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Meneladani Ulama Indonesia Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Hadirin yang berbahagia, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius dan berakhlak. Di balik itu, semua ada peran besar ulama yang menjadi pelita umat, yaitu dengan mengajarkan ilmu, menanamkan iman, dan membimbing masyarakat agar tetap di jalan yang benar. Salah satu ulama besar yang patut kita teladani adalah Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani, seorang alim dari Palembang yang ilmunya mendunia dan karyanya tidak lekang oleh waktu. Abdus Somad lahir di Palembang pada abad ke-18 Masehi. Sejak muda, beliau sudah menunjukkan kecerdasan dan kecintaannya terhadap ilmu agama. Setelah menimba ilmu di Palembang, beliau melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Di sana, beliau berguru kepada ulama besar Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, pendiri tarekat Samaniyah. Dari gurunya inilah beliau belajar tentang tasawuf, keikhlasan, dan jihad melawan hawa nafsu. Beliau hidup jauh di negara Arab, namun hatinya tetap untuk Nusantara. Beliau menulis banyak karya dalam bahasa Melayu agar masyarakat Indonesia bisa memahami ajaran Islam dengan mudah. Hadirin yang dirahmati Allah, dua karya besar beliau yang paling terkenal ialah yang pertama, ada Hidayatus Salikin, dan yang kedua, ada Siyarus Salikin. Kitab ini membahas perjalanan spiritual manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembersihan hati, peningkatan ibadah, dan pengendalian hawa nafsu. Di dalamnya, beliau menegaskan pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Karena menurut beliau, seseorang tidak akan mencapai kedekatan dengan Allah jika hatinya masih dipenuhi dengan penyakit iri, sombong, dan cinta dunia. Beliau juga sangat menekankan hubungan erat antara ilmu dan amal. Menurut beliau, ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah, dan amal tanpa ilmu seperti perjalanan tanpa arah. Pesan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang berbunyi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa menuntut ilmu bukan sekadar kewajiban akademik, tetapi ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelajar, meneladani Abdus Somad berarti kita harus belajar dengan ikhlas, bukan semata-mata untuk nilai, tapi agar ilmu itu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita dan bermanfaat bagi orang lain. Selain ulama, Abdus Somad Al-Palimbani ini juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan penyeru jihad melawan penjajahan. Dalam tulisannya, beliau mengajak umat Islam untuk bangkit melawan penindasan kolonial Belanda. Namun, jihad yang beliau maksud tidak hanya perang fisik, tetapi juga jihad melawan kebodohan, hawa nafsu, dan kemalasan. Menurut beliau, musuh terbesar manusia bukanlah penjajahan di luar sana, melainkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka, beliau menyeru agar umat Islam memperkuat diri dengan ilmu, iman, dan amal soleh sebelum melawan musuh di medan perang. Dari sosok besar Abdus Somad Al-Palimbani, kita dapat memetik banyak pelajaran. Di antaranya, yang pertama, ada cinta ilmu.
Beliau menempuh perjalanan jauh ke tanah suci hanya demi menuntut ilmu. Ini mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah perjuangan seumur hidup. Yang kedua, ada cinta akhlak. Beliau menekankan pentingnya membersihkan hati dari sifat sombong dan riya. Akhlak yang baik adalah tanda kesempurnaan imam. Yang ketiga, ada cinta tanah air. Meski beliau tinggal di Mekah, beliau tidak lupa pada bangsanya. Ia menulis dan berjuang untuk membangkitkan semangat umat di Nusantara. Inilah bukti bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Yang keempat, ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan kecintaan kepada Allah sebagai pusat dari segala amal dan perjuangannya. Teman-teman yang saya cintai, di zaman modern ini, tantangan kita berbeda dengan zaman dulu. Kita tidak lagi berperang melawan penjajah, tapi berperang melawan kemalasan, kecanduan gawai, pergaulan bebas, dan krisis moral. Meneladani Abdus Somad berarti berani menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan peduli terhadap bangsa. Jihad kita sekarang adalah jihad belajar, jihad menebarkan kebaikan, dan jihad menjaga nilai-nilai Islam di tengah derasnya arus globalisasi. Kalau kita semua berpegang pada semangat itu, insya Allah kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang kuat dalam iman dan unggul dalam ilmu seperti yang dicontohkan oleh Abdus Somad Al-Palimbani. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti jejak para ulama yang ikhlas dan berjuang di jalannya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wa afun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.